Suara komunikasi, kata demi kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Ensiklopedi Komunikasi, saluran yang menyajikan khasanah keilmuan komunikasi dari aspek teori, penelitian, dan aplikasi. Channel ini terselenggara atas kerjasama dengan Lembaga Strategic Communication Center, SCC. SCC berada di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi, FIKOM, Universitas Islam Bandung, Unisba. Selamat mengikuti dan terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih jauh tentang teori altercasting, latar belakang dan pendekatan. Teori altercasting adalah teori komunikasi yang menjelaskan bagaimana individu memproyeksikan peran sosial kepada orang lain untuk memengaruhi perilaku mereka, dengan fokus pada persuasi melalui penugasan peran. Tujuan utama adalah memberikan penjelasan rinci berdasarkan sumber akademik terpercaya dan menyertakan dua contoh penelitian yang menggunakan teori ini untuk kegiatan penelitian. Proses ini melibatkan pencarian informasi melalui sumber daring seperti Wikipedia, ResearchGate, dan jurnal akademik, serta analisis konten untuk memastikan keakuratan. Pencarian awal dilakukan dengan query Altercasting Theory Explanation Communication Studies untuk memahami konsep dasar, diikuti oleh query Research Studies Using Altercasting Theory untuk menemukan contoh penelitian. Hasil pencarian mencakup halaman dari Wikipedia, ResearchGate, Springer, dan platform lain yang menyediakan informasi akademik. Penjelasan teori altercasting. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, teori altercasting dikembangkan oleh Eugene Weinstein dan Paul Deutschberger pada tahun 1963. Berakar pada role theory dan symbolic interactionism. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang ego memproyeksikan identitas atau peran sosial kepada orang lain, alter, untuk memenuhi tujuan mereka sendiri, seperti memengaruhi perilaku atau keputusan. Misalnya, dalam iklan, pesan seperti orang tua yang peduli akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka, memproyeksikan peran orang tua yang peduli untuk mendorong pembelian produk. Altercasting bekerja dengan memanfaatkan peran sosial yang sudah dikenal, seperti warga negara, pemimpin, atau konsumen, untuk menciptakan tekanan sosial agar individu bertindak sesuai ekspektasi peran tersebut. Teori ini memiliki dua subkelompok. 1. Mandated altercasting. Peran baru atau yang sudah ada diungkapkan secara langsung kepada orang lain, seperti sebagai pemimpin, Anda harus membuat keputusan yang bijaksana. Ini sering digunakan dalam situasi formal atau otoritas. 2. Tag altercasting. Peran diimplikasikan secara tidak langsung melalui tindakan atau situasi, seperti seorang guru yang bertindak sebagai mentor untuk mendorong siswa merasa bertanggung jawab. Ini lebih halus dan sering terjadi dalam interaksi sehari-hari. Teori ini sering digunakan dalam iklan, pemasaran, dan komunikasi kesehatan, seperti kampanye untuk mendorong perilaku sehat dengan memproyeksikan peran individu yang bertanggung jawab. Namun, ada perdebatan tentang dampak negatifnya, seperti ketika altercasting digunakan untuk menekan dengan peran negatif yang dapat mengurangi kepatuhan, seperti yang ditemukan dalam penelitian Turner et al. Liang-Telling-Isher. Contoh penelitian yang menggunakan teori altercasting. Untuk memenuhi permintaan pengguna, berikut adalah dua contoh penelitian yang menggunakan teori altercasting dalam konteks penelitian berdasarkan informasi yang ditemukan. 1. Studi Pratkanis dan Gleiner 2004, judul And When Shall a Little Child Lead Them? Evidence for an Altercasting Theory of Source Credibility. Deskripsi. Penelitian ini membandingkan teori altercasting dengan teori kredibilitas sumber tradisional, Hovland, Janis, Kelly 1953, Kalman 1958. Para peneliti memberikan pesan kepada mahasiswa yang bertema teknis atau perlindungan dengan sumber pesan berasal dari seorang anak atau seorang ahli. Metode. Peserta menerima pesan dari sumber yang berbeda, anak versus ahli, dan menilai kredibilitas pesan tersebut. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen dengan dua kondisi, pesan teknis dan pesan perlindungan. Hasil menunjukkan bahwa anak lebih kredibel ketika menyampaikan pesan perlindungan, yang memasukkan penerima ke dalam peran pelindung, sedangkan ahli lebih kredibel untuk pesan teknis.
Hal ini mendukung interpretasi altercasting, di mana kredibilitas sumber tergantung pada peran yang diproyeksikan kepada penerima. 2. Studi Turner et al. 2010, judul The Effects of Altercasting and Counter-Attitudinal Behavior on Compliance, a Lost Letter Technique Investigation. Deskripsi. Penelitian ini menguji efektivitas altercasting sebagai teknik untuk memperoleh kepatuhan dengan hipotesis bahwa pesan altercasting positif akan menghasilkan kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan langsung. Metode. Menggunakan teknik surat hilang, lost letter technique, para peneliti menempatkan 2,400 surat yang tampak hilang di kaca mobil di daerah metropolitan, lengkap dengan kartu bisnis yang berisi pesan altercasting positif, negatif, atau permintaan langsung untuk mengirimkan surat. Frekuensi surat yang dikembalikan digunakan sebagai ukuran kepatuhan. Hasil menunjukkan bahwa altercasting positif tidak lebih efektif daripada permintaan langsung dalam meningkatkan kepatuhan, or equal 0,95, P equal 0,58, 95% C equal 0,781,15. Sebaliknya, altercasting negatif secara signifikan mengurangi kepatuhan dibandingkan dengan permintaan langsung dan altercasting positif, or equal 0,66, P 0,01, 95% CI equal 0,5, 40,80. Kepatuhan juga lebih tinggi untuk perilaku pro-attitudinal. Misalnya mendukung rumah sakit anak, 70,50% tingkat pengembalian dengan altercasting positif, dibandingkan dengan perilaku counter-attitudinal, misalnya mendukung Partai Komunis, 32,75% tingkat pengembalian dengan altercasting positif. Analisis dan pertimbangan. Dari informasi yang ditemukan, teori altercasting memiliki aplikasi yang luas dalam penelitian komunikasi, terutama dalam memahami persuasi dan kepatuhan. Studi Pratkanis dan Gleiner 2004 menunjukkan relevansi teori ini dalam konteks kredibilitas sumber dengan hasil yang mendukung peran altercasting dalam memengaruhi persepsi. Sementara itu, studi Turner et al. 2010 menunjukkan bahwa efektivitas altercasting bergantung pada nada pesan, positif versus negatif, dan konteks sikap penerima, dengan altercasting negatif yang dapat mengurangi kepatuhan. Beberapa sumber seperti Wikipedia dan Psychology Fanatic menunjukkan bahwa teori ini sering digunakan dalam iklan dan komunikasi kesehatan, tetapi ada sedikit penelitian empiris karena sulitnya mereproduksi situasi altercasting di laboratorium. Namun, penelitian yang ada, seperti yang disebutkan, memberikan bukti bahwa altercasting dapat efektif dalam konteks tertentu, terutama ketika digunakan secara positif. Komunikasi, kata demi kata membentuk makna, isyarat dan suara jembatan rasa. Dari teori hingga cerita, ini dunia komunikasi. Suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna, isyarat dan suara jembatan.